Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novitri Handayani dari Universitas Sumatera Barat dengan NIM 211061201106. Saya angkatan 2021 dengan prodi Manajemen Fakultas Ekonomi yang akan membahas materi dari aspek hukum dalam bisnis yang diberikan langsung oleh Bapak Muhammad Endra SEMM. Bab 1, kita akan membahas pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, norma dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuan hukum, melindungi kepentingan manusia dari bahaya, mengatur hubungan-hubungan antara sesama manusia, dan sarana untuk memelihara dan menjamin kehidupan manusia. Sumber-sumber hukum. 1. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya sebuah peraturan yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. 2. Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum diambil. Kodifikasi hukum adalah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Tujuan kodifikasi hukum. 1. Kepastian hukum. 2. Penyederhanaan hukum. 3. Kesatuan hukum. Kaidah atau norma hukum adalah peraturan hidup yang menentukan bagian manusia bersikap dalam masyarakat. Pengertian ekonomi, ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kasualitas atau sebab akibat dan hukum. Bab 2, subjek dan objek hukum serta kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang. Pengertian subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis subjek hukum. 1. Subjek hukum manusia atau orang. 2. Subjek hukum atau badan hukum. Objek hukum segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang atau hutang pinjam. Hak jamin yang melekat pada kreditor yang memberikan kewajiban untuk melakukan eksekusi yang jadikan jaminan jika kreditor melakukan prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Macam-macam pelunas hutang. 1. Jaminan umum adanya yang dibentuk karena sudah dibentuk oleh undang-undang. 2. Jaminan khusus adalah yang timbul karena perjanjian secara yuridis. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Sifat-sifat gadai. 1. Adanya sifat kebendaan. 2. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. 3. Hak preferensi. Objek hukum. Semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa dijadikan baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud berupa berbagai hak untuk mendapatkan hutang, yakni berwujud surat. Hipotek, hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian bagi pelunas suatu perhutangan atau verbentesis. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunas hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang lain. Fidusia adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang isinya menyerahkan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Bab 3 membahas tentang hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pengertian hukum perdata, semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. 1. Hukum perkawinan. 2. Hukum waris. 3. Hukum kekeluargaan. 4. Hukum perikatan. 5. Hukum perorangan. 6. Hukum kekayaan. Keadaan hukum di Indonesia seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Istilah tersebut menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sekarang, di mana hukum lebih condong ke kelompok atas atau para penguasa hukum tersebut, sedangkan bagi kalangan bawah atau masyarakat yang dibilang kurang mampu, hukum ibarat pisau yang sama tajamnya. Sistematika hukum perdata di Indonesia. 1. Hukum perorangan. 2. Hukum kekeluargaan. 3. Hukum harta kekayaan. 4. Hukum warisan. Bab 4 membahas tentang hukum perikatan.
Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Pembedaan perikatan: 1. Perikatan perdata. 2. Inspanning verbintensis. 3. Perikatan prisikal atau perikatan pokok. Azas-azas dalam hukum perikatan adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Azas hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUA Perdata, yaitu azas kebebasan berkontraksi adalah segala sesuatu yang dibuat sebagai para pihak yang membuatnya. Azas konsensualisme perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat. 1. Prestasi dan akibat-akibatnya. 1. Prestasi adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang di dalam kontrak. 1. Prestasi dapat terjadi karena kesenjangan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan. Dari 1 prestasi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan 1 prestasi. Bentuk dari 1 prestasi bisa berupa 4 kategori, yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dilakukan dijanjikan tapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Hapusnya perikatan: 1. Pembaharuan utang inovasi. 2. Penjumpaaan utang kompensasi. 3. Pembebasan utang. 4. Musnahnya barang atau jasa. 5. Pembatalan perikatan. 6. Kadaluarsa. Bab 5 membahas tentang hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur dalam dan di luar BW. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan kasual konsersi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak lahir dari keuntungan masyarakat yang bertujuan memberikan kemudahan ataupun kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian: 1. Perjanjian dengan cuma-cuma atau perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formal, dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campur. Syarat sah perjanjian: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Saat lahirnya perjanjian berdasarkan pasal 1338 ayat 1 BW KUA Perdata dikenal atas konsensual bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensual sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pembatalan perjanjian: suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak membuat perjanjian batal demi hukum. 2. Pelaksanaan perjanjian itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUA Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Bab 6 membahas tentang hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan yang lainnya dalam bidang perniagaan, sedangkan hukum perdata dapat artikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Berlakunya hukum dagang: 1. Perkembangan hukum dagang abad pertengahan di Eropa. 2. Tahun 1661 yang mengatur hukum perdagangan laut. Bab 7 kita akan membahas bentuk-bentuk badan usaha, PT, koperasi, yayasan, dan BUMN, badan usaha milik negara. Bentuk-bentuk badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat usaha, harta kekayaan, aset pemilik dengan harta kekayaan badan usaha, dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Ciri-ciri perseroan terbatas: 1. Berbadan hukum. 2. Memiliki modal. 3. Mencari imbal hasil. 4. Melaksanakan kegiatan usaha. 5. Dipimpin oleh seorang direksi. Contoh dari perusahaan perseorangan: PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Kimia Farma Terbuka. Ciri-ciri koperasi: meningkatkan kesejahteraan anggota. Kegiatan berdasarkan gotong royong dijalankan oleh anggota dan untuk anggota. Contoh koperasi: KUD, KSU, KPS, KKD. Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang di Indonesia. Ciri-ciri yayasan: eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia. Pengakuan yayasan: contoh yayasan Anawi, Yayasan Fatma Alim, Yayasan Muhammadiyah.
Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Ciri-ciri BUMN: kekuasaan penuh di tangan pemerintah, sumber pemasukan negara, segala risiko ditanggung pemerintah, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Bab 8 kita membahas wajib daftar perusahaan. Pengertian dasar perusahaan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan menurut pasal 2 UU WDP, tujuan daftar perusahaan. Kewajiban daftar perusahaan: 1. Berkedudukan wilayah NKRI. 2. Pendaftaran dilakukan oleh atau pengurus perusahaan. Salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban cara dan tempat untuk pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bab 4 Pasal 9, yaitu mengisi formulir, penyerahan formulir. Bab 9 membahas tentang haki, prinsip-prinsip haki, klasifikasi haki, dan dasar hukum haki. Haki adalah hak kekayaan intelektual. Pengertian haki: hak yang didapatkan dari hasil olahan pikiran manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Prinsip-prinsip haki: prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip sosial. Klasifikasi hak kekayaan intelektual: hak cipta, hak kekayaan, hak paten, hak merek. Dasar hukum hak kekayaan intelektual: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 25. Bab 10 membahas tentang menjelaskan prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Haki. Hak cipta adalah hak yang timbul dari ekspresi sebuah dan beberapa ide, bukan ide itu sendiri. Sifat pelindungan hak cipta: otomatis atas kekayaan cipta di bidang seni, sastra, ilmu, dan pengetahuan. Hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, mendapatkan manfaat ekonomi, dan lain-lain. Paten: suatu invensi yang merupakan kegiatan pecahan adalah untuk dapat memberikan hak suatu paten dipersyaratkan baru. Intensi sistem pelindungan dapat diterapkan dalam industri. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Tanggal memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jangka waktu perlindungan 10 tahun. Sistem perlindungan konstitutif. Desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripada berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Perlindungan hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rahasia dagang: informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja melakukan atau mempromosikan barang tersebut. Bab 11 membahas tentang konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Azas perlindungan konsumen menurut pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kewajiban konsumen menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak dan kewajiban pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tanggung jawab pelaku usaha: wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa. Bab 12 membahas tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian monopoli yaitu suatu bentuk pengusahaan atau produksi atas jasa oleh satu pelaku kelompok satu usaha. Azas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli: 1. Monopoli, 2. monopsoni, 3. penguasaan pasar, 4. persekongkolan, 5. posisi dominan, 6. jabatan tangkap, 7. pemilik saham, 8. penggabungan peleburan. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli: 1. oligopoli, 2. penetapan harga, 3. pembagian wilayah, 4. pemboikatan, 5. kartel, 6. oligopsoni, dan lain-lain.
Bab 13 membahas tentang Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Pedoman program kepatuhan adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya pencegah pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha: 1. Menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. Kerangka penyusunan laporan kepatuhan. 1. Tujuan. 2. Komitmen dari elemen perusahaan. 3. Mengidentifikasikan penanggung-jawaban, cakupan program kepatuhan, penyesuaian secara berkala, dan lain-lain. Hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli, Oligopoli, Kartel, Oligopsoni, Perjanjian Tertutup, Integrasi Vertikal, dan lain-lain. Bab 14 membahas sengketa dalam bahasa Indonesia. Pertentangan atau konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok atau organisasi terhadap satu objek. Cara penyelesaian sengketa: 1. Negosiasi. 2. Mediasi. 3. Arbitrasi. Melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian sengketa secara kontroversial dilakukan melalui suatu badan pengadilan. Dilakukan ratusan bahkan ribuan tahun akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencarian keadilan, khusus yang apabila pencarian keadilan adalah pembisnis yang sengketa. Mulailah pemikiran alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas karena sistem peradilan Indonesia tidak terjadi beberapa bagian. Kelemahan yang kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awan. Pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. Sekian video resume dari aspek hukum dalam bisnis saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.